berekspektasi sih waktu itu dipanggil, "Ini Vina Akmarina, nah kayak gini nih nilai 100." Wah, aku langsung melejit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang untuk semua sobat akuntan muda dan sobat akuntan masa kini tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memandu sebuah acara yang tentunya baru untuk kita semua. Dan ini adalah pertama kalinya akan ada acara atau agenda dari kita, yaitu tutur alumni. Dan ini untuk episode satunya. Oke. Nah, sudah datang dan sudah hadir bersama kita di sini ada Mbak Vina Akmaria. Betul Mbak Vina? Vina Akmarina. Akmarina, oke. Mbak Vina Akmarina. Halo, gimana kabarnya Mbak Vina? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Gimana Adelia? Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, jadi ini aku perkenalin diri dulu ya, Mbak Vina. Jadi perkenalkan, nama aku Adelia. Di sini aku sebagai perwakilan dari tim media Prodi Akuntansi UII. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Mbak Vina sebagai narasumber pertama nih untuk segmen tutur alumni gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Vina atas kesediaannya untuk hari ini meluangkan waktunya bersama kita di sini. Dan juga nanti akan ada bincang-bincang bersama dan mungkin nanti dari teman-teman yang viewer dan juga subscriber kita dan juga follower kita di sosial media bisa nonton video ini melalui YouTube dan juga nanti akan ada melalui kanal-kanal sosial media kita yang lainnya seperti itu. Dan semoga nanti kita bakal dapat banyak insight nih dari Mbak Vina dari bagaimana cara dia meniti karir, bagaimana proses-prosesnya dan lain sebagainya. Oke, Mbak Vina, mungkin Mbak Vina bisa perkenalan diri dulu terlebih dahulu, mungkin angkatan berapa, terus kemudian asalnya dari mana, terus instansinya di mana, saat ini bekerja di mana, jabatannya seperti apa. Silakan Mbak Vina. Oke, makasih Adelia. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Vina Akmarina, biasa dipanggil Vina. Aku alumni UII jurusan akuntansi angkatan 2014. Asal aku dari Jogja. Terus saat ini aku lagi bekerja di salah satu perusahaan konsultan SAP di Indonesia. Kalau kalian tahu Accenture Indonesia itu sebagai konsultan analyst untuk modul finance. Gitu. Saat ini sih ya. kesibukannya di situ aja. Nggak sama ya. Oke, Mbak Vina. Oke, mungkin kita mau throwback dulu sedikit gimana cerita-cerita dikit buat Mbak Vina. Gimana Mbak Vina pada saat itu, pada saat awal masuk kuliah ini, gimana ceritanya bisa masuk ke akuntansi UII? Atau mungkin bagaimana perjalanan masuk Mbak Vina sebelum akhirnya masuk dan memilih akuntansi UII? Boleh diceritain, Mbak? Oke, siap. Ini sebenarnya panjang sih. Cuma nanti ya semoga nggak terlalu panjang ya ceritanya. Iya. Jadi sebenarnya itu aku sama sekali nggak tertarik untuk ambil jurusan akuntansi. Bukan ininya ya, tapi akuntansi ataupun ekonomi. Karena waktu itu background di SMA kan aku IPA tuh, gengsi dong kalau misalnya mau ambil jurusan ekonomi waktu itu. Iya. Kayak gitu. Tapi ya, jadi waktu itu orang tua pengen banget aku tuh join di ekonomi karena orang tua background-nya kan ekonomi tuh, jadi pengen lah ada anaknya yang masuk di ekonomi. Nah, alhasil aku bilang tuh sama orang tua, ya kalau aku nggak masuk di PTN teknik, waktu itu aku pengennya ke teknik gitu kan, kalau nggak masuk ke teknik, aku akan ambil jurusan ekonomi yang papaku mau gitu. Cuma kenapa sih nggak pilih UII terus jurusan teknik gitu waktu itu ya? Karena waktu itu ada sesuatu yang membuat aku tersadar bahwa memilih jurusan kuliah itu sangat penting untuk menunjang karir kita ke depannya. Jadi singkat cerita, waktu itu aku pernah ketemu sama seseorang yang itu waktu itu aku lagi kejar ada scholarship di salah satu PTN gitu kan.
aku keterima untuk beasiswa itu, dan waktu acara aku bertemu salah satu orang saat di UKS. Nah, orang ini aku waktu itu kan cerita nih, aku kasih keluh kesah aku kenapa waktu aku mau ngambil jurusan di universitas, dan dia ternyata Iya. juga punya pengalaman yang sama waktu itu. Oh, senasib Dia gitu ya? Iya, senasib. Karena orang tuanya dia waktu itu pengen dia juga ekonomi gitu. Waktu itu dia Hmm. pengennya perawat karena kan lebih kece gitu kan waktu itu. Wah, Iya, iya. pengen kuliah yang kece-kece lah waktu itu. Kan kita pasti ya, setiap orang tuh ketika lulus kuliah itu pengennya jurusan yang kece gitu kan. Biar Mm-mm. kamu kuliah di mana? Di sini. Kuliah di mana? Di sini. Wih, keren kayak gitu. Nah, ceritanya dia ini membuat aku tersadar bahwa jurusan itu sangat penting untuk menunjang karir kita. Dia cerita kalau dia itu sengaja nggak meloloskan apa ya, tes-tes dia yang mengikuti orang tua untuk jurusan ekonomi kayak gitu. Dan akhirnya Sengaja. orang tua sengaja, iya dia sengaja, dan akhirnya dia pasrah, orang tuanya pasrah, ya udah terserah kamu mau ngambil jurusan apa yang kamu inginkan. Alhasil tahun selanjutnya dia ikut tes lagi dan dia lolos untuk jurusan keperawatan itu. Karena waktu itu dia kan kece banget ya kalau misalnya jurusan kesehatan tuh kan kayak, wah Iya. keren nih orang kayak gitu. Akhirnya dia udah kuliah, dia udah bangga di kuliahan itu, apalagi dia PTN ternama waktu itu kan. Di semester akhir dia baru sadar bahwa banyak teman-teman yang lulus bahkan atau teman-teman kakak tingkatnya dia tuh belum dapat kerja dengan jurusannya dia itu. Karena waktu itu Hmm. kan kita kan Indonesia ini kan ekonomi ya yang diperlukan gitu. Jadi ternyata yang dicari adalah jurusan ekonomi dibanding waktu itu kesehatan Hmm. waktu itu. Akhirnya dia kasih tahu ke aku kalau jangan mencari jurusan yang hanya yang membuat kamu tuh pengen kece aja gitu. Cari Oke. jurusan yang benar-benar kamu butuhkan, apa yang dibutuhkan di Indonesia ini. Makanya kenapa waktu itu aku tersadar dan oke, aku nggak akan mengejar lagi di jurusan teknik yang aku inginkan dan aku akan fokus ke ekonomi. Dan aku memilih akuntansi UII waktu itu karena akuntansi UII ini dia ada program international program, ya kan? Dan menurut aku seperti ya ini jurusan yang oke juga untuk aku jelajahi, dan ternyata aku sangat tidak menyesal untuk join di akuntansi ini. Gitu sih ceritanya. Menarik sekali ya. Ya, Ternyata ya, berdasarkan kisah orang bisa apa uh, jadi motivasi buat kita. Oh, kayaknya ekonomi nih yang lebih tepat nih kayaknya ekonomi nih kayak gitu kan. betul. Tapi memang sih rencana Allah tuh memang lebih Ya, indah dibanding rencana yang kita buat. kita. Bener. Oke, Mbak. Nah, setelah bergabung nih menjadi mahasiswi akuntansi UII, bagaimana Mbak itu memulai semuanya, misalnya mungkin dari organisasinya atau mungkin bagaimana Mbak menjalani perkuliahan pada saat menjadi mahasiswi akuntansi UI, mungkin kesibukan-kesibukannya Mbak seperti itu. Oke, kalau waktu awal masuk sih aku ini ya kayak wah ini apa, akuntansi apa, kaget semua, benar-benar kaget karena aku waktu itu cuma bisa di matematik atau fisika kayak gitu. Jadi ketika ngelihat jurnal, akun beban dan lain-lain itu kayak what? Apa ini? Kayak gitu. Kagetan Jadi banget kayak ala anak iya, IPA. kayak aduh apa ini gitu. Ujian pertama pun aku juga sama sekali bener-bener kayak nggak ngisi jawaban gitu. Kayak jurnal T Oh, kayak gitu. Aku nggak ngerti. Iya bener. Aku cuma tulis T, T, T aja karena aku nggak ngerti itu apa gitu. Terus ya akhirnya aku mikir kan, aku kan diajak tuh jalan-jalan. Terus nilai-nilai itu pada terpampang. Nah, di situ tuh aku mulai ketampar tuh, aduh, ini ya kalau misalnya nilai dipampang gini, Vina Akmarina nilainya C atau D. Aduh, malu ini taruh di mana gitu kan. oh Itu dulu tuh awal ditempel Mbak, dulu nilai-nilai itu ditempel. ditempel, Oh, nilai itu ditempel di depan kelas gitu kan, nilai ujian, UTS itu pasti ditempel. Nah itu tuh yang bikin aku ketampar, aduh ini kalau misalnya kan kita
nggak tahu ya, misalnya jodoh aku ngelihat kayak gini, Vina Akmarina nilai C, gengsi lah dia mau deketin aku, Iya. makanya aku langsung oke, mulai detik itu aku belajar akuntansi. Itu sampai aku belajar tuh sampai tengah malam, aku buka tuh bukunya, aku pelajarin per halaman, aku baca per detail. Alhasil waktu ujian UTS sih di luar ekspektasi sih, waktu itu dipanggil, "Ini Vina Akmarina, nah kayak gini nih nilai 100." Wah, aku langsung Wah, langsung melejit. iya, Jauh banget langsung langsung kaget. melejit. Aduh, bener-bener. Jadi sebenarnya apa ya? eh itu aku juga di luar ekspektasi sih. Kalau menurut aku nggak ada orang yang nggak bisa kalau dia belum berusaha. Makanya itu sih awal pertama aku join di akuntansi yang sampai kaget-kaget dan harus belajar tengah malam kayak gitu. Tapi tertamparnya karena ada nilai di tempel ditempel depan kelas tuh. Jadi kalau untuk dosen-dosen yang sekarang untuk menampar mahasiswanya tolong ditempelkan lagi aja. Oh iya ya, bisa jadi ini tahu Mbak, apa, saran efektif buat dosen-dosen. Iya kan, kan jadi ini, kita kan gengsi kan kalau mau nilai Gengsi, jelek bener gitu. bener. Iya, tapi memang kalau di aku sih dari awal, dari SMA sih aku memang, nggak berusaha untuk nggak pernah mencontek di kelas dari SMA. Mending aku nyontekin deh dibanding aku nyontek, kayak gitu. Makanya waktu kuliah itu super duper kali aku harus belajarnya, effort-nya tuh besar kayak gitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang lain, ya akuntansi mah kecil kayak gitu ya, tapi Iya bagi iya. aku yang bener-bener nggak ngerti itu, eee, apa ya, dari Jurnal aku dan jurnal dari dan awal lah. lain-lain Heeh. mhm, itu ya itu effort buat aku, kayak gitu. Kalau dari pengalaman organisasi, jujur karena aku anak rumahan dan papa aku tuh cukup mengekang aku kayak, "Ya udahlah kamu tuh nggak usah, pulang malam," intinya kayak gitu. Kalau organisasi kan nggak mungkin kita nggak pulang malam kan, Iya, kita rapat-rapat dan segala macam. rapat-rapat itu kan, after, kuliah kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin kalau misalnya, mau rapat waktu jam kuliah, susah untuk mempertemukannya gitu. Aku baru join di, organisasi itu semester 3, antara semester 2 atau semester 3. Jadi semester pertama itu aku cuma melihat orang yang ikut organisasi, kayak gitu kan. Tapi kalau menurut aku organisasi itu penting. Makanya kenapa aku waktu itu memilih untuk join di organisasi dan aku meyakinkan orang tua aku, untuk ikut itu, kayak gitu. Emang susah sih awalnya. Jadi aku bilang, "Pak, aku pengen ikut organisasi dan aku harus pulang malam." "Enggak boleh," dibilangnya kayak gitu, "nggak boleh kamu ikut organisasi." Terus ya udah aku bilang kan dengan dalih mau nyari kerja kayak gitu. Jadi iya aku bilang, "Kalau papa pengen aku kerja yang bagus ke depannya, aku pengen aku jadi, apalah yang dipengenin, PNS atau apa, aku harus punya soft skill," aku bilang kayak gitu. "Aku harus punya soft skill yang harus aku pegang sampai aku besok kerja," kayak gitu. Karena apa, kalau aku nggak pelajarin di organisasi itu, ya, aku nggak akan tahu gimana namanya kita bekerja dalam tim dan lain-lainnya sebagai macam itu kan. Nah, aku punya dalih seperti itu, alhasil aku bisa meluluhkan hati papaku untuk keluar malam gitu. Untuk ini organisasi ya, bukan untuk main, kayak gitu. Jadi aku bilang, "Ya udah aku pulang jam 9," aku bilang kayak gitu, "nggak boleh jam 8," "Nggak bisa, harus jam 9," aku bilang gitu. Akhirnya bisa, kayak gitu. Dan Mmm. aku infoin ya, jadi kalau organisasi ini, mungkin orang-orang pada bilang, "Ah, ngapain sih organisasi?" Kayak gitu. Atau mungkin, ada yang organisasi itu penting untuk, CV kayak gitu. Aku kasih tahu, jangan pernah berpikir bahwa organisasi itu penting untuk CV, atau untuk memenuhi CV atau seperti apa. Karena sebenarnya organisasi itu penting untuk kita, untuk diri kita sendiri, untuk mengasah soft skill kita. Lebih ke situ. Jadi, waktu itu aku memilih organisasi, nggak sembarang organisasi. Aku memilih organisasi yang waktu itu belum apa ya, belum bercahaya lah intinya. Waktu itu mereka masih ya berjuang-juangnya kayak gitu dan aku lebih memilih itu. Karena apa? Tujuan aku join di organisasi itu adalah aku ingin berpengaruh di organisasi itu dan aku ingin, menaikkan martabat dari organisasi itu. Itu sih tujuannya dan di situ ya udah aku belajar banyak dan ya alhamdulillah itu sangat kepakai.
sampai sekarang gitu. Oke. Iya. Itu bisa jadi ini nggak sih Mbak, untuk apa ya, motivasi untuk teman-teman mungkin ada yang nonton ini ada maba atau miba atau kayak, mahasiswa-mahasiswa awal, semester awal Mhm. yang pengen meyakinkan orang tuanya nih buat diizinin buat masuk organisasi, mungkin bisa pakai caranya Mbak Vina tadi kali ya, Mbak? Iya, Iya, tapi jangan buat ini ya, main ya. iya, betul. Harus ada maksud yang positif tentunya. Iya, betul. Sip, kemudian nih Mbak, mungkin Mhm setelah Mbak Vina, berkuliah di akuntansi UII, kemudian mhm. dapat banyak pengalaman dan pembelajaran di dalamnya. Nah, setelah lulus nih, adakah masa tunggu atau mungkin, tantangan dalam pencarian karirnya Mbak Vina sampai saat ini? Mungkin bagaimana, sampai akhirnya bekerja di Accenture, kemudian mungkin sebelum-sebelumnya itu mungkin bekerja di mana atau magang di mana? Mungkin Mbak Vina bisa ceritain gimana? Oke, jadi sepanjang kuliah itu selain aku ikut organisasi, sebenarnya aku join di, asisten dosen untuk ERP, seperti itu. Jadi kenapa aku memilih itu, karena waktu itu, aku belum kenal, jadi aku belum kenal ERP, tapi lingkunganku, teman-temanku menuju ke sana waktu itu, dan aku melihat, eee kayaknya aku cocok gitu, karena aku waktu itu suka banget, mata kuliah sistem informasi akuntansi kalau nggak salah. Nah, itu kan proses bisnis ya, nah aku sangat cocok di situ. Dan ini kayak 2 kolaborasi yang cocok gitu loh antara ERP dan si mata kuliah SIA ini gitu. Makanya aku join di situ. Waktu itu aku belum ngerti sama sekali SAP dan aku nggak ngerti proses bisnis, akuntansi. Pokoknya semua semua yang ada di SAP itu aku nggak ngerti gitu kan. Dan aku coba pelajarin dan ternyata aku suka banget kayak gitu. Jadi, waktu itu aku habis lulus itu aku akhir November dan memang aku terlambat, maksudnya bukan terlambat banget ya, masih di 4 tahun, tapi teman-teman kan banyak tuh biasanya 3,5 tahun udah pada lulus dan Iya. lain-lain. Nah, untung aku bukan orang yang langsung down. Ya, teman-teman udah pada lulus, aku belum lulus, bla 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 lainnya. Karena memang waktu itu belum ngerjain skripsi karena aku ada fokus di satu hal gitu. Aku lagi mempelajarin SAP ini, kayak gitu kan. Lalu akhirnya aku memutuskan untuk mengejar skripsi aku kurang lebih 3 bulanan ada itu aku kejar karena aku termotivasi bahwa teman-temanku ini udah bekerja nih. Kalau aku nggak bekerja saat itu juga, ya aku akan tertinggal dari teman-teman. Nah, karena aku merasa biar nggak tertinggal, maka aku curi start waktu itu. Jadi abis skripsi kelar, mau sidang, aku udah lamar-lamar kerja tuh bukan di beberapa perusahaan ya. Waktu itu 2 perusahaan deh waktu itu. Dan itu sebelum aku sidang ya, aku udah Oh, justru interview. sebelum sidang? Sebelum sidang. Jadi kalian jangan nunggu aku lulus dapat ijazah baru aku ngelamar, no. Kalian bisa ngelamar sebelum sidang. Jadi waktu itu aku ngelamar sebelum sidang, aku kasih CV aku kayak gitu. Nah, akhirnya waktu interview ditanya, boleh nggak dikirim ijazahnya dan lain-lain. Aku bilang, oh gini kak, kebetulan saya masih kuliah dan saya masih bulan depan saya sidang. Setelah bulan depan nanti sebulan atau 2 bulan lagi saya wisuda. Saya susul ijazahnya boleh nggak? Oh boleh boleh kayak gitu. Nah Oh, boleh. itu iya bisa, jangan salah loh. Aku waktu itu kayak gitu dan karena apa? Karena aku merasa tertinggal dibanding teman-temanku. Jadi gimana caranya biar aku ketika lulus aku langsung dapat kerjaan. Nah itu November aku wisuda, terus awal Desember aku baru kelar asisten dosen. Karena kan aku masih asdos BPI ya. Aku kelar asisten dosen hari Rabu dan hari Rabu sorenya aku dikabarin kalau aku keterima kerja di salah satu perusahaan SAP, konsultan SAP juga di Jakarta. Dan untuk Seninnya aku suruh datang ke Jakarta untuk kerja langsung gitu. Wow, itu Iya. posisinya belum belum sidang ya, Mbak? Waktu itu udah sidang, jadi udah wisuda di Oh, November, mhm mhm. udah wisuda di November akhir, terus, Desember awal itu kan aku masih asdos tuh. Nah, Masih selesai kontrak asdos itu ya mhm, masih kontrak asdos, ya nggak mungkin dong kalau aku mau mau dong. langsung lepas kayak gitu kan. Setelah selesai di hari Rabunya, Desember awal Desember pertengahan kalau nggak salah, apa akhir ya,
itu selesai sorenya aku dikabarin kalau aku keterima di kerjaan itu dan Seninnya ke Jakarta gitu. Keren. Jadi langsung Jadi cepet gitu ya Mbak transisinya, makanya harus mulainya cepet dari iya, sebelum sidang itu. betul. Kalau interview kan kita butuh waktu ya 1, 2, sampai 3 bulanan kan. Iya. Kadang interviewnya kan macam-macam tuh, ada beberapa step kayak gitu. Nah, aku nggak pengen kalau misalnya aku menunggu lama kayak gitu. Jadi cara itunya adalah tarik ke belakang. Kita share CV kita sebelum kita sidang. Gimana caranya kita ini sih untuk bilang ke HR-nya sih, tergantung dari kita sendiri. Tapi itu tips dari aku sih, kalau kalian pengen ya Sabtu wisuda, Senin kerja, bisa Dengan pakai kerja. cara itu. Oke. Oke Mbak, oke mungkin dari pengalaman yang tadi sudah Mbak sampaikan, kemudian terkait pengalaman organisasi, mungkin bagian ini di bagian asdosnya itu sendiri ya Mbak. Karena Mbak itu kan asdos dari ERP atau SAP itu, kemudian pada akhirnya bekerjanya juga keterimanya di bagian konsultan ERP seperti itu mungkin Mbak. Nah, Iya. bagaimana seberapa besar berperannya Mbak pada saat itu, pada saat menjadi asdos dan di bagian ERP itu, dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang juga ternyata sejalan seperti itu. Mungkin apa yang dipelajari pada saat masih menjadi asdos, kemudian pada akhirnya diterapkan juga di pekerjaan seperti itu. Oke. Sebenarnya aku untuk memilih SAP itu nggak sembarangan, oh yang open SAP, ya udah aku masuk, nggak. Sebenarnya pertama itu aku tarik ke belakang ya, Ya, aku ya. tuh ada 2 pilihan, antara auditor atau konsultan SAP. Nah, aku langsung memilih SAP karena waktu itu aku berpikir bahwa pekerjaan apa sih yang bisa aku remote, kayak gitu. Oh, Karena kan oke. sometimes kan kita nggak tahu ya, kondisi keluarga kita gimana, apakah orang tua kita butuh kita di rumah, seperti itu. Aku pengen ketika orang tua aku butuh, aku bisa ada. Jadi aku memikirkan pekerjaan apa yang aku bisa remote. Jadi aku bisa dari Jogja dan aku, bisa tetap bekerja kayak gitu, nggak harus resign karena alasan orang tua bla bla bla, aku nggak. Aku harus berpikir di situ kan. Akhirnya aku berpikir bahwa SAP inilah yang bisa aku remote dan alhamdulillah sekarang sih aku WFH 2 tahun ya. Wow, berarti nggak kerasa Mbak yang kemarin itu COVID nggak kerasa dong Mbak? Iya, aku Covid ini sebenarnya WFH 2 tahun, tapi karena setahun kemarin PPKM, jadi, ya aku stay di Jakarta. Cuma karena kemarin udah bisa keluar, akhirnya aku di Jogja stay-nya, ada setahun ini. Nah, lanjut nih, kalau, seberapa pentingnya sih, sebenarnya penting banget ya. Jadi sebelumnya organisasi yang aku pegang itu nggak cuma Asdos ini, aku ikut koperasi mahasiswa, Kopma kalau kalian ingat tahu gitu Kopma-kopma. ya. Ya, di situ aku juga belajar, bagaimana aku itu, me-manage, staf aku seperti itu. Dan aku belajar bagaimana antara aku dengan, eee, bidang lain seperti itu. Nah, itu sangat-sangat berkaitan ya, itu sangat-sangat dan sangat penting untuk di kita, sama kayak di SAP. SAP ini kan aku ada modul finance, ada modul lain, modul SD, modul MM. Nah, itu bagaimana aku itu me-manage dengan mereka gitu. Jadi aku bekerja tuh nggak hanya sekedar mengerjakan finance, apa yang aku hasilkan itu dari misalnya dari bidang MM juga kayak gitu kan. Nah, dari logistik misalnya kayak gitu, aku harus bisa ada kerjasama dengan mereka gitu. Oh, di sana bagaimana? Oke, berarti aku treat-nya seperti ini. Di sana bagaimana? Oh, aku berarti treat-nya harus seperti ini. Itu sangat penting juga kan. Nah, itu kan dari organisasi kita sebelumnya. Di Kopma itu aku belajar dari situ tuh, bagaimana kita bekerja tim nggak hanya sekedar di bidang kita aja, tapi di bidang lainnya juga. Terus kalau dari asdosnya sendiri, itu aku belajar bagaimana aku mengajarkan orang dan aku bagaimana memahami program ini di aku kayak gitu. Ketika kita bekerja, kita kan pasti punya mungkin partner lah di modul yang sama atau staff kita lah seperti itu kan. Nah, itu bagaimana kita mentransfer knowledge kita ke mereka. Itu sangat penting sih. Jadi itu aku pelajarin saat aku menjadi asdos seperti itu.
Lalu, apa sih yang penting ketika aku SAP, ya karena SAP ini aku jadi tahu bagaimana flow bisnis, akuntansi yang tadi aku sebutkan sistem informasi akuntansi itu sangat penting ketika kita mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, eee, bisnis akuntansi ini, kayak gitu. Flow bisnisnya itu sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya kayak jurnal-jurnal itu juga berpengaruh. Ketika kita bikin program seperti ini, jurnal yang dihasilkan seperti ini, gimana caranya, kayak gitu. Kalau kita nggak tahu akuntansi, kita nggak tahu jurnal, ya bagaimana kita mau bikin program yang menghasilkan jurnal yang diinginkan di finance itu, gitu. Jadi sebenarnya untuk jurusan aku ini sangat mendukung banget dengan pekerjaan yang saat ini aku jalanin, gitu sih. Berarti dari organisasinya Mbak itu, Mbak juga bisa mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi dan bagaimana caranya mengambil keputusan dari proses integrasi tiap bagian bisnis dan lain-lain. Betul. Seperti itu ya, Mbak? Ya. Oke. Mungkin sorry nih Mbak, tadi kalau misalnya yang penerimaan yang pertama tadi itu langsung ke Accenture atau bukan? Oh, kalau itu dulu aku ikut, di Metrasis, ada jadi perusahaan konsultan SAP juga, gitu. Itu cuma selama setahun sih. Jadi aku setahun di sana, terus waktu itu aku ada rekrutmen Accenture di bulan November kalau nggak salah, aku join dan alhamdulillah, Desember aku selesai di sana, di perusahaan lama, terus Ya. Januarinya aku masuk di perusahaan baru. Banget. Gitu. Langsung Iya. dapat gitu ya, Mbak? Oke, Beruntung oke. aja sih. Oke, mungkin bisa Mbak ceritain gimana sih sebenarnya flow kerjanya Accenture dan tipe perusahaan seperti apa ini mungkin dari bagiannya Mbak itu mengerjakan apa di Accenture ini, kemudian mungkin apa ya, bagaimana sih kaitannya dengan bagaimana modul-modul dari ERP yang kita pelajari pada saat kuliah seperti itu, Mbak? Oke, kalau untuk pekerjaan sekarang sih ya kita sama ya, mungkin sama konsultan SAP lain juga tahu gitu. Jadi sebenarnya proses yang kita pelajarin itu adalah ya kita desain mau programnya seperti apa, terus kita juga assess ke klien kita seperti itu. Oh, klien udah setuju nih, nanti flow bisnisnya seperti ini. Nah, lalu kalau udah oke, kita build programnya. Setelah itu baru kita deliver ke user-nya. Kurang lebih seperti itu proses bisnisnya. Mungkin kelihatannya kayak, oh kayak gitu ya, tapi ya prosesnya panjang. Iya. Seperti itu. Oke. Gitu. Mungkin Mhm. dari selain Mhm. pekerjaan nih Mbak, dari selain pekerjaannya Mbak Vina nih, ada nggak kayak kesibukan lain mungkin, kegemaran atau hobinya Mbak Vina, atau mungkin kesibukan di luar itu, di lingkungan Mbak Vina, di rumah atau di, tetangga dan lain-lain? Mungkin bisa diceritain? Eee, oke, kalau hobi aku sendiri, lagi stres aku akan masak, kalau aku lagi capek aku akan masak, dan masak kayak gitu, karena aku suka makan. Kayak gitu, tapi kalau sekarang sih aktivitasnya lagi ya aku ada satu bisnis yang lagi aku jalanin, baru-baru banget juga, baru 3 bulan ini aku jalan. Ya, itu buat sampingan aku aja. Sebenarnya aku memilih bisnis ini bukan karena sekadar aku pengen tambah, dari sisi finansial, tapi aku tahu karena sekarang lagi pandemi dan banyak banget orang yang keluar dari pekerjaan mereka dan aku memang membuka lowongan itu untuk agar ada orang yang bisa aku bantu, gitu. Yang Iya, dia iya. lepas dari pekerjaannya, gitu sih. Oke. Oke, Nah. Mbak. Mungkin, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Jadi, Mhm. ini aku mau jelasin dikit ya, Mbak. Jadi sekarang Mhm. itu akuntansi UI itu lagi rebranding. Jadi akan ada, Oke. penamaan baru dan juga branding baru dari akuntansi UI menjadi akuntansi bisnis dan teknologi. Jadi, bagaimana itu supaya nanti calon-calon mahasiswa baru dari akuntansi UI ini tidak hanya memandang bahwa, "Oh, ini akuntansi berarti kita nanti akhirnya jadi bagian finance, auditor, keuangan,
kemudian akuntan, seperti itu. Tapi juga ada prospek karir lainnya di bagian bisnis dan teknologi. Contohnya seperti yang saat ini Mbak Vina geluti di bagian ERP, seperti itu, Mbak. Mungkin bisa Mbak jelaskan bagaimana sih sebenarnya sisi bisnis dan teknologi ini dalam pekerjaan secara real dalam bagi seorang lulusan akuntansi. Seperti itu, Mbak. Oke, sebenarnya kalau teknologi ini kita kan tahu ya, sekarang tuh semua serba teknologi kayak gitu. Mungkin dulu masih ada banyak yang lebih banyak manual, tapi kalau sekarang kalau kita lihat semua tuh pasti akan ke arah teknologi. Orang-orang tuh ingin sesuatu itu lebih mudah kayak gitu kan. Makanya kalau menurut aku untuk teknologi ini sangat penting untuk kita ke depannya. Mungkin kalau untuk sekarang, oh belum, masih bisa nih pakai yang manual seperti itu. Tapi kita nggak akan tahu lagi 3, 5, atau 10 tahun ke depan bagaimana kondisi perekonomian kita di dunia ini. Nah, otomatis semua itu akan bergerak maju. Nggak mungkin orang tuh bergerak mundur, ya kan? Nah, makanya teknologi dan bisnis ini sangat penting di Indonesia ini, kalau menurut aku. Terutama kalau misalnya nih, seorang auditor aja. Auditor mungkin dulunya mengaudit perusahaan-perusahaan masih ada yang manual, masih ada yang base paper kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kalau kita lihat, bahkan konsultan-konsultan tuh banyak yang dicari bahwa yang dia tuh bisa memiliki kemampuan untuk memegang SAP seperti itu. Aku banyak yang mencari, banyak dicari bahwa mau nggak join di perusahaan auditor yang merupakan Big Four kayak gitu, yang mereka mencari yang bisa SAP kayak gitu. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat penting untuk kedepannya, kemungkinan ya 3, 5, sampai 10 tahun ke depan kayak gitu, dan sangat berpengaruh nanti untuk kita mencari pekerjaan, seperti itu sih. Oke. Mungkin ini udah masuk ke akhir-akhir percakapan kita nih, Mbak. Nah, dari saat Mbak Vina struggling waktu menjadi mahasiswa sampai akhirnya menjadi di bagian analisis ERP, itu ada nggak sih motivasi atau bagaimana cara Mbak Vina tuh menumbuhkan semangat dan motivasi untuk belajar, kemudian untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin bisa Mbak bagikan untuk teman-teman mahasiswa nih yang mungkin lagi nonton nih. Oke, buat teman-teman semua, kalau di dunia ini nggak ada orang yang bisa ataupun nggak ada orang yang nggak bisa gitu. Jadi semua itu pasti bisa. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa di dunia ini. Semua bisa ketika kita mau dan kita berusaha. Kalau motivasi aku selama ini seperti itu. Aku bukan orang yang cerdas, yang IQ-nya tinggi banget gitu ya. Tapi ketika kalian mau melakukan sesuatu, mau mencapai sesuatu, dan kalian sangat gigih untuk mengejarnya, aku yakin kalian bisa mencapainya. Mungkin saat itu kalian gagal, tapi kalian nggak tahu bahwa kegagalan itu mungkin awal dari cerita kesuksesan kalian ke depannya. Kayak gitu. Jadi ketika kalian menemukan suatu kegagalan, karena kita nggak akan tahu rencana Allah tuh lebih indah daripada rencana yang kita buat, seperti itu. Aku pernah gagal di suatu PTN yang aku inginkan, aku pernah gagal juga untuk mendapatkan perusahaan yang aku inginkan gitu kan. Tapi ternyata Allah tuh udah nyiapin semuanya, Allah udah nyiapin, dan aku bisa mencapai saat ini karena kegigihan sama rasa aku yang tidak pernah menyerah untuk menggapai semuanya, seperti itu. Jadi kalau terkadang itu kesulitan itu bukan kesulitan yang kita alami, itu semua ada yang di pikiran kita aja. Kita merasa, betul, kita hanya merasa sulit, padahal kita belum pernah mencobanya. Jadi selagi kita belum mencoba, selagi kita belum gagal, jangan pernah menyerah gitu. Selagi kita belum mencapai kesuksesan, jangan pernah menyerah. Gitu. Sip. Oke. Mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak Vina untuk menutup semua perbincangan kita hari ini. Oke. Ya, kalau menurut aku, jangan pernah kita menilai sesuatu itu berdasarkan uang atau berdasarkan value apa gitu. Tapi yang kita tuh lihat adalah value yang kita miliki. Kita punya apa dan kita kembangkan semaksimal mungkin. Orang yang bekerja di perusahaan itu belum tentu baik atau belum tentu lebih baik dibanding orang yang berbisnis, seperti itu.
Dan kebalikannya gitu, orang yang berbisnis belum tentu lebih baik daripada orang yang bekerja di perusahaan. Semua itu kembali lagi ke kita. Kayak gitu. Gimana kita mensyukurin apa yang kita jalanin saat ini. Kita mungkin kalau ngelihat orang lain, oh ada yang lebih besar, ada yang lebih oke, ada yang lebih ini, mereka lebih kayak gini, lebih itu. Ya itu nggak akan kelar. Kalau kita di sana, kita akan melihat orang yang lain yang lebih besar kayak gitu kan. Jadi cobalah untuk mencintai diri kita sendiri, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita kembangin apa yang udah kita punya dan kita lebih baik, jauh lebih baik dibanding kita yang sebelumnya. Itu sih statement dari aku. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Vina atas Sama-sama. perjumpaan kita hari ini. Ternyata banyak banget ya insight-insight yang bisa kita dapat dari perbincangan kita hari ini. Dan semoga juga teman-teman yang nonton juga bisa dapat nilai-nilai yang bisa teman-teman terapin mungkin di kehidupan teman-teman, atau mungkin ada trik-trik yang tadi Mbak Vina udah sampaikan bisa dicoba nih teman-teman. Mungkin bisa berpengaruh bagi karirnya teman-teman kayak gitu. Oke, Mbak Vina, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Mbak Vina kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Vina. Enggak. Oke, mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Mbak Vina. Nanti main-main ke kampus, Mbak. Oh iya, pasti dong. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutor alumni berikutnya. Oke, bye-bye.